Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Saya banyak melihat di YouTube, menonton YouTube dari kelompok Aswaja. Aswaja. Kalau disebut kelompok Aswaja itu adalah dalam pengertian NU. Dalam pengertian NU. Mulai dari kaum muda NU yang menjadi buzzer dari paham-paham mereka di sana, termasuk sampai golongan kiainya. Jika kita lihat itu biasanya lebih bermental mudah terpukul, ya, mudah terusik gitu, dan mudah marah. Tapi kalau mengusik orang itu bagi mereka dianggap biasa. Tapi kalau diusik nggak terima. Contohnya saja ketika ada ulama Muhammadiyah, misalnya seperti Kiai Haji Samsul Hidayat, ya. Ketika membaca fatwa Muhammadiyah, membaca hasil Majelis Tarjih Muhammadiyah berkaitan dengan tahlilan, lalu ada orang lain di luar Muhammadiyah, yaitu orang yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, mengeluarkan pernyataan di YouTube. Judulnya ya cukup mengusik juga gitu. Muhammadiyah mulai mengusik amalan NU gitu. Jadi Muhammadiyah mulai mengusik amalan NU. Itu yang kita perhatikan. Ada lagi, netizen ini seperti orang bodoh saja kadang-kadang. Dia bikin komentar yang seenak-enaknya lah. Walaupun komentarnya itu nggak nyambung gitu. Contohnya, coba tunjukkan fatwa Muhammadiyah tentang Allah di atas arsy. Ini zaman modern, bro. Setiap harinya ente itu selalu bersahabat dengan YouTube, bersahabat dengan WhatsApp, bersahabat dengan Google. Tapi masih bodoh saja ente sebagai seorang agamis gitu ya, tidak mengerti. Coba buka saja di Google fatwa Muhammadiyah tentang Allah di atas arsy. Itu pasti keluar gampang kok. Tinggal dicek saja gitu. Demikian juga masalah tahlilan, tinggal dicek saja gitu. Nah, ini kalau saya berbicara perbedaan serius ya, ini ya, perbedaan NU dan Muhammadiyah. Dalam soal akidah saja. Oke, kita sama-sama tidak ada perbedaan dalam hal global, misalnya sama-sama percaya Allah. Ya, itu tidak ada perbedaan. Tetapi kalau sudah berbicara yang rinci, itu banyak perbedaan. Dalam hal akidah misalnya. Sudah jelas dalam persoalan akidah dinyatakan di sana bahwa dalam hal akidah NU mengikuti akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam hal sufi atau tasawuf, NU mengikuti Junaid dan Imam Ghazali, kan begitu yang umum. Jadi di situ dalam hal akidah NU mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini saja sudah berbeda. Dalam hal tasawuf NU mengikuti yaitu Imam Ghazali dan Junaid. Nah, itu kalau kita baca dalam hal fiqih
itu adalah 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Namun kenyataannya mereka lebih mempopulerkan Syafi'iyah, ya. Karena dianggap familiar oleh mereka dengan amalan-amalan Jawa gitu. Ini kalau kita cermati. Nah, sampai di sini saja itu sudah berbeda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah di dalam akidah sudah jelas sumbernya Al-Quran dan hadis. Dalam hal ibadah juga sumbernya Al-Quran dan hadis. Di sini saja sudah beda. Nah, ini masalah pokok, masalah pokok. Jadi tidak mencantumkan Asy'ariyah, tidak mengklaim Ahlus Sunnati wal Jamaah, Muhammadiyah. Muhammadiyah, saya masih teringat ucapannya Bapak Din Samsuddin. Ya memang kalau sudah masuk Islam, sudah pasti harus mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah itu pemikiran Pak Din. Sudah pasti harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaan tentang Allah berada di atas arsy misalnya. Itu tega-teganya salah satu tokoh NU yang backend ya sudah mulai terkenal, yang dulunya tidak terkenal mulai terkenal dari Jember ya, seperti Idrus Ramli misalnya, dengan terang-terangan bahwa Allah berada di atas arsy itu adalah alamat palsu Allah gitu kan, luar biasa. Itu salah satu omongannya orang NU. Jadi seolah-olah Allah berdusta. Allah itu disebut berdusta oleh Idrus Ramli itu. Dia tidak percaya dengan ayat-ayat istawa 'alal arsy. Sampai di sini saja. Bagaimana bisa sama dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah tidak punya pikiran jelek seperti itu. Kita lihat saja penafsirannya mereka itu. Dan penafsirannya mereka apalagi Maulana itu. Abi Maulana, itu penafsirannya kacau balau itu. Pikirannya nggak jelas dan sebagainya. Di dalam memahamkan akidah. Bertentangan dengan pemahaman-pemahaman para ulama salaf. Abi Maulana ini persisnya sama dengan Mu'tazilah gitu. Cara berpikir, orientasinya dan sebagainya. Nah, itu kalau kita lihat ini kalau kita berbicara tentang ideologi sebagai seorang muslim. Jadi ideologinya NU ini berangkat dari yaitu tadi Asy'ariyah Maturidiyah dalam hal akidah, ideologinya dalam hal fikih tadi itu yaitu Hanafi, Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun dalam prakteknya katanya itu lebih pada konsep pemikiran Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'iyah. Syafi'iyah itu para pengikutnya Imam Syafi'i, karena tafsili dalam pengikut Imam Syafi'i ini sangat luar biasa, banyak sekali itu. Yang menghalalkan berbagai macam sesuatu yang tidak biasa ya. Itu dalam refleksi pemikiran fikih mereka. Sedangkan di Muhammadiyah tidak begitu. Di Muhammadiyah dalam hal akidah itu dengan jelas jika dibaca dalam manhaj tarjih Muhammadiyah, mengutamakan Quran, mengutamakan yaitu hadis mutawatir, mengutamakan. Manakala baru tidak bisa dipecahkan itu menggunakan perkataan-perkataan para sahabat Nabi dan sebagainya. Itu kalau dilihat di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah jelas sekali. Para sahabat Nabi itu tidak ditinggal. Para tabi'in tidak ditinggal. Kan kemudian menggunakan aklin dabit di dalam memahami akidah itu. Jika sudah tidak ditemukan lagi cara-caranya. Tetapi selama ini berkaitan dengan istiwa 'alal arsy, jelas sekali bahwa Muhammadiyah menerima Allah bukan dengan istilah lagi. Istilah istiwa tidak. Istiwa itu kan sudah bahasa Arabnya. Muhammadiyah dengan bahasa Indonesianya, Allah bersemayam di atas arsy. Itu yang diyakini oleh Muhammadiyah, tidak ditolak oleh Muhammadiyah. Tanpa kaifiyat tentunya. Sebagaimana dikatakan dalam itu adalah
tentang kaifiat itu yaitu ghairu maklum atau majhul. Beda kalau aswaja itu misalnya ini di Indonesia ini, ketika dibicarakan Allah, ini bahwa mereka Mu'tazilah, saya ingin mengatakan bahwa mereka ini masih terbius pemikiran Mu'tazilah misalnya. Orang-orang yang ngaku aswaja di Indonesia, misalnya sekarang orang yang dituduh Wahabi, orang yang dituduh Wahabi itu misalnya mengatakan Allah punya tangan. Pikiran yang muncul di kalangan aswaja Indonesia itu, oh, kalau Allah punya tangan, itu pasti dong sama tangannya dengan manusia, berarti Allah makhluk. Nah, di sini perkataan mereka yang musabbih, bukan Salafi, bukan Wahabi. Yang musabbih itu adalah orang-orang yang ngaku aswaja tadi, atau mujassim. Karena mereka lah yang mengatakan seperti itu, bukan Wahabi. Wahabi cuma mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah. Lalu kemudian apa? Kalian marah-marah. Harus ditafsir menurut pemikiran Anda, berdasarkan konsep Asy'ariyah. Saya sudah tegaskan lagi, bagi kami Asy'ariyah itu bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sudah kami jelaskan lagi itu ya. Ini kalau mau berbicara, ini dalam konsep pemikiran. Jadi di Muhammadiyah menerima apa yang datang dari Al-Quran. Meskipun harus diterjemahkan tangan misalnya, ya kita terima tangan itu, makna tangan itu, arti tangan. Tapi tidak ada kaifiat. Artinya bukan taslim dalam pengertian ini ya. Kalau kita lihat pengertian taslim dalam refleksi tulisan para ulama-ulama salaf dahulu kala, yaitu menyerahkan, menerima sepenuhnya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian di situ dikatakan wallahu fa'alul lima yurid. Nah, jadi Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, ini kalau aswaja ditakwil lagi itu, karena dia logikanya lucu. Istiwa, coba bayangkan kalau Allah berada di atas arsy. Coba sebenarnya siapa yang mujassim ini? Aswaja apa Wahabi gitu? Aswaja dong. Karena yang membayangkan kalau Allah bersemayam di atas arsy itu berarti dalam pengertian atas menurut aswaja. Kan lucu. Ya. Yaitu menurut pemikiran-pemikiran aswaja yang berkembang di WhatsApp. Pengertian Allah bersemayam di atas arsy itu adalah nongkrong di atas arsy. Dan itu tentu adalah pemikiran batil orang-orang yang ngaku aswaja. Ini saya nggak bicara di mana, fakta banyak sekali di WhatsApp itu. Jadi Allah, dia tidak mau menerima Al-Quran. Ayat seperti itu tidak mau, sudah dikatakan alamat palsu kok oleh Idrus Ramli. Bela saja itu Idrus Ramli. Nah, jadi di situ kita. Jadi di sini sudah berbeda. Karena kita tidak menganut paham Asy'ariyah. Ya, meskipun demikian kami tidak ingin mengganggu paham kalian. Ini kan hanya menerangkan kalau kalian ingin tahu. Biar tidak selalu menjelek-jelekkan orang lain gitu. Kalian itu selalu mengaku benar, mengaku paling suci, kemudian mengkritisi Muhammadiyah yang tidak-tidak. Saya sudah berkali-kali, seperti siapa? Kiai Haji Marzuki Mustamar berbicara sejarah Muhammadiyah, berbicara sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahkan berbicara Wahabi juga tidak benar. Apa? Juga kemudian muncul lagi, dulu itu namanya ada seorang Kiai Masduki itu yang dikirim oleh Raja Husain Syarif di Mekah ya, Syarif Husain ya. Di Mekah itu memata-matai Muhammadiyah. buka sejarah lah, biar tahu kalian. Dulu kan pengurus Muhammadiyah ini diantaranya di zaman sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal itu, termasuk diantaranya ada Bung Karno, itu salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah kalau kita lihat. Itu ya.
Dan kalau kita lihat di Muhammadiyah, wow, ya lebih hebat lah, lebih jauh. Bahkan dimensi sosialnya sangat luas gitu. Belum bisa ditandingi oleh organisasi manapun di Indonesia. Benar, dimensi sosialnya memikirkan rakyat itu sudah gitu. Bukan omong kosong. Ya, bukan tetangga sebelah. Ya. Itu lagi ya. Jadi ini satu. Kedua, NU itu tadi 4. Muhammadiyah tidak bernaung di bawah salah satu mazhab manapun. Ya. Jadi dia itu tidak terikat dengan satu mazhab manapun. Artinya mazhab itu kalau kita lihat, itu justru kalau dilihat di Muhammadiyah, suatu saat bisa diambil, suatu saat tidak. Jika dilihat ya di fatwa-fatwa Muhammadiyah, itu ada berbagai macam parameter dipakai oleh Muhammadiyah. Terutama misalnya mengkritisi hadis-hadis imam mazhab. Jangan marah kalian itu. Di Muhammadiyah ada memang, yaitu mengkritisi perkataan Imam Syafi'i berkaitan dengan kunut misalnya. Yaitu dari sisi ilmu hadis dijelaskan sedemikian rupa oleh Muhammadiyah. Itu satu bukti Muhammadiyah ya. Jadi jangan orang luar sok tahu Muhammadiyah mengkritisi hadisnya. Kita boleh-boleh saja, itu normal namanya sebagai manusia, tidak taklid buta. Kemudian berkaitan dengan akidahnya, sudah dikatakan tuh akidahnya sama dengan salaf, tidak ada perbedaan. Ketua salah satu Muhammadiyah PWM Aceh yang meninggal tahun yaitu 2020, mungkin karena kematian di zamannya corona itu ya. Itu menjelaskan dengan tegas Muhammadiyah itu akidahnya adalah salaf. Sama dengan salafi. Ya, sampai mengatakan begitu. Itu dalam hal global. Nggak ada perbedaan akidahnya, sama-sama salaf. Cuman di cara nalarnya nanti akan berbeda di situ. Tidak ada perbedaan sebenarnya. Itu kalau kita lihat, kalau kita baca ya. Nah, sedangkan NU itu mentok pada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sudah artinya di sini sudah sudah putus dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Sudah menjadi ketentuan kok. Kalau Asy'ariyah itu pandangan mereka gitu. Itu ya. Jadi di sini beda jauh dengan Muhammadiyah. Misalnya dalam sholat berbeda. Orang Muhammadiyah tidak pakai usalli. Orang Muhammadiyah kalau bawa niat dari mau sholat duhur ya sholat duhur itu. Tak perlu dilafatkan. Ini meskipun masalah kecil ya. Juga cara membaca sholawat juga berbeda gitu. Itu orang Muhammadiyah. Baca Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Sesuai dengan hadis. Itu tidak bicara mazhab. Karena yang diangkat di tarjih itu, kalau lihat himpunan putusan tarjih, itu tidak berbicara satupun mazhab apapun, tidak dibicarakan di tarjih. Yang diangkat adalah hadis-hadis Nabi, semua berkaitan dengan sholat gitu. Nah, itu bukti bahwa Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab. Kalau terikat dengan mazhab, itu masih ada, yaitu paham misalnya Hambaliyah, atau paham Syafi'iyah, paham Malikiyah, paham Hanafiyah. Itu nantinya seperti itu akan lahir buntut-buntut yang tidak diinginkan. Nah itu, kemudian Muhammadiyah juga mengkritisi salawat. Mengkritisi salawat ini tidak ada pembicaraan mengkritisi salawat di zaman dahulu kala ya. Di Muhammadiyah itu mengkritisi, bahkan memperingatkan warganya untuk tidak membaca salawat-salawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya salawat tunjina, salawat naria, salawat badar, salawat itu, kitab biba atau barzanji. Itu menjadi fatwa Muhammadiyah. Lalu di mana samanya? Jadi jangan jangan melucu lah ente itu. Jangan melucu. Jadi kalau di NU kan biasa membaca salawat naria,
Ya tahu samara kalau kemudian Muhammadiyah mengeluarkan hukum membaca salawat nariyah, hukum membaca salawat badar dan sebagainya, apalagi kemudian ada keyakinan yang disebut mahalul qiyam, meyakini Nabi Muhammad hadir. Itu tidak ada di dalam Muhammadiyah. Lalu sama Muhammadiyah dengan NU di mana? Nggak nyambung ente itu. Nggak sama lah. Di Muhammadiyah itu tidak membenarkan istighatsah. Tidak membenarkan istighatsah. Di Muhammadiyah tidak membenarkan tahlilan. Takziah boleh, tapi tahlilan tidak boleh. Itu di Muhammadiyah. Di NU tahlilan oke. Itu. Barzanji oke. Di Muhammadiyah zikir bersama tidak ada. Lalu samanya di mana? Apalagi mengikuti Thariqah Muhammadiyah tidak berafiliasi pada Thariqah dan tidak punya Thariqah apapun Muhammadiyah. Tidak mengikuti Thariqah apapun. Yang diikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di mana samanya gitu? Apakah mazhab 4 mengajarkannya begitu? Kan enggak. Beda dengan kalian itu. Jadi beda di situ bedanya. Apalagi kalau ini juga tanggapan ya kepada siapa namanya si Zakka yang selalu ngangkat-ngangkat Muhammadiyah. Biar saya jelaskan sekarang sejelas-jelasnya itu perbedaannya. Banyak sekali. Tidak ada zikir bersama di Muhammadiyah. Salat Id di lapangan. Dianjurkan di lapangan ya, salat Id itu. Jadi perbedaannya sangat jauh. Mungkin itu. Banyak sekali kalau kita mau rinci ya. Karena memang perbedaannya sangat jauh. Cara berzikir sesudah sholat di Muhammadiyah tak perlu dinyaringkan. Tak perlu bersama-sama. Nggak ada itu di Muhammadiyah. Orang yang berzikir bersama-sama, kemudian membaca doa, diaminkan oleh sekian orang. Nggak ada itu yang seperti itu. Apalagi zikir bersama-sama di lapangan, di tanah lapang, atau zikir ikut saman, nggak ada di Muhammadiyah itu. Jadi kalau mau dirinci banyak sekali perbedaannya. Ya kalau secara global lah sama Muslim. Cuma ini kan karena kalian ngangkat yang tidak-tidak, saya angkat lah. Kalian itu mencoba mengkritisi orang-orang yang berbicara Muhammadiyah tanpa membaca fatwa-fatwa Muhammadiyah. Jadi perbedaannya jauh. Jangan sok lah dengan pengetahuan Anda itu. Sampai itu pula yang dikatakan oleh Idrus Ramli, Muhammadiyah terpengaruh Wahabi. Karena Idrus Ramli itu memang orang yang sudah otaknya berisi anti Wahabi. Diprogram, jadi program mengikuti gerakan anti Wahabi. Itu barangkali perbedaannya antara NU dan Muhammadiyah. Jika mau diungkap lebih jauh lagi itu banyak tentang perbedaan NU dan Muhammadiyah. Yang jelas pemahaman seperti yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang adanya persamaan Muhammadiyah dan NU dan Muhammadiyah fikihnya sama, itu tidak benar. Dari pendirinya dulu saya katakan, dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sudah diburu, dituduh membawa ajaran baru. Saya sudah mengatakan berkali-kali, musolanya dibakar. Ya mungkin oleh cikal bakal lah itu yang membakar itu. Kemudian kalau juga mau dibaca lebih jauh itu perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Solo juga mau dibunuh itu. Ke Solo, ke Banyuwangi ya mau dibunuh itu. Jadi banyak sekali pemahaman-pemahaman yang seharusnya harus dipelajari lah oleh mereka yang berusaha menyeret Muhammadiyah ke dalam pemikirannya. Baca baik-baik itu fatwa Muhammadiyah dan tarjih Muhammadiyah.
Muhammadiyah juga, yaitu istilah, karena Pak sudah berbeda. Istilah bid'ah di Muhammadiyah dengan bid'ah di NU juga sudah berbeda itu. Itu barangkali dari saya ya, Zulkarnain El-Maduri. Ya silakan, bagi mereka yang tidak terima bisa marah-marah, nggak apa-apa. Yang jelas kalau berbicara Muhammadiyah itu justru sebagian besar itu ada pada Salafi, bukan ada pada NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.